Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Pasti sehat, sukses selalu. Karena itu yang selalu saya doakan. Saudaraku, masih bersama saya Ki Jiwantoro di channel yang terus membahas masalah mistik dan misteri. Orang Indonesia, Asia bagian timur pasti mengenal kata santet. Walaupun di berbagai daerah nama ini beda-beda, ada yang santet, ada yang sihir, ada yang buhul, dan lain sebagainya. Intinya dia kekuatan ilmu hitam. Di Indonesia sendiri banyak ratusan jenis santet, dari mulai santet pring sedapur, santet buhul tulang, wah pokoknya banyak sekali macamnya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang santet kelabang sewu. Kelabang, Anda tahu kelabang atau lipan bahasanya. Sebut kelabang sewu karena sewu itu bahasa Jawa artinya 1000, jadi santet kelabang 1000. Walaupun sudah sangat jarang santet jenis ini ditemui karena persyaratan untuk mendapatkannya yang sangat sulit, efek bagi si korban sangatlah dahsyat. Biasanya untuk mendapatkan santet jenis ini seseorang membutuhkan ritual, wah pokoknya ritual yang aneh-aneh, ritual yang boleh dikatakan di luar nalar, harus bertapa seperti ini, seperti itu, dan yang lain sebagainya. Ya, intinya saya tidak membahas bagaimana cara mendapatkan santet kelabang sewu ini. Nah, santet kelabang sewu ini proses kerjanya hampir sama seperti santet-santet lain. Jadi pelaku santet ini dia melakukan ritual untuk mendapatkan jenis ilmu santet kelabang 1000 ini dengan perjanjian pada jin, ya, berkolaborasi. Nah, setelah itu dia mendapatkan ilmu tersebut, lalu dengan berbagai mantra si jin tadi melakukan perjanjian. Nah, jin ini mengirimkan kelabang atau lipan, makhluk seperti cacing tapi kakinya banyak itu. Nah, itu kepada korban, tidak langsung kelabangnya. Jadi kelabangnya itu karena jin ini mempunyai kemampuan ilmu yang sangat tinggi, kelabang tadi dirubah dulu menjadi energi. Nah, lalu energi tadi dimasukkan ke dalam tubuh korban. Nah, biasanya si korban yang terkena santet kelabang sewu ini ada gejala-gejala seperti sesuatu binatang yang menjalar merayap di balik kulit. Ya, tapi seperti ada gerakan menjalar ya. Nah, seperti binatang di dalam kulit sini. Tapi setelah dipegang-pegang, objek atau binatang tersebut tidak ada. Ya, dicari tidak ada, dipegang-pegang tidak ada, ya karena dia berbentuk energi. Nah, parahnya lagi, jika kelabang tersebut tadi sudah memasuki pembuluh darah, dia akan berjalan mengalir ke arah jantung. Nah, setelah kelabang tadi berada di daerah jantung, si kelabang tersebut akan membocorkan jantung sehingga pompa jantung tidak bekerja semestinya, sehingga pompa jantung tidak bisa mengalirkan darah ke seluruh saraf-saraf, ke seluruh bagian tubuh. Di dalam kedokteran dinamakan kebocoran jantung. Yang terjadi apa setelah kelabang tadi masuk ke dalam jantung? Akhirnya si korban pun meninggal dunia.
Karena itu memang tujuan utama bagi si pelaku santet kelabang 1000 ini, yaitu ingin korban dengan cepat meninggal dunia. Karena memang jenis santet ini sudah sangat jarang, tapi efek yang dihasilkan sangat-sangat luar biasa, sehingga si korban dalam hitungan hari dia sudah pergi meninggalkan dunia ini. Nah, saudaraku, bagi pelaku-pelaku santet sendiri, dia tidak memikirkan lagi dosa, dia tidak memikirkan lagi karma, dia tidak memikirkan lagi hal-hal yang bahwa apa yang dia perbuat akan mendapat ganjaran atau imbalannya. Dia sudah tidak memikirkan itu karena hati dan pikirannya sudah terbungkus oleh hawa nafsu yang ingin menghancurkan. Nah, bagi yang sudah parah atau bagi korban yang mendapat kiriman santet kelabang 1000 ini, bisa dilihat dari ciri-ciri tadi. Jika Anda teman, saudara merasakan hal-hal, kok sepertinya saya terkena santet kelabang 1000 ya, ada yang menjalar di tubuh dan terasa sekali, tapi dipegang tidak ada apa-apanya, saudaraku, cari kelapa hijau. Nah, ini manfaat air kelapa sangat luar biasa. Kelapa hijau dibuka atasnya, dicampur garam sedikit. Setelah dicampur garam sedikit, lalu dibakar bawahnya ya, bawahnya dibakar pakai api paling 2 jam, sekitar 2 jam 3 jam itu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, angkat, lalu bacakan pada air kelapa tersebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini nggak pakai terusannya ya, nggak pakai hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nggak pakai itu. Biasanya banyak yang tanya, hasbunallahnya pakai terusan nggak Ki? Nggak, cukup untuk ini dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil saja sebanyak 950 kali. Terasa banyak, tapi kalau sudah dipraktekkan paling nggak sampai 1 jam. Setelah selesai 950 kali, tiupkan pada air kelapa tersebut. Setelah ditiupkan, beri minum kepada si korban. Nah, nanti akan ada reaksi mungkin seperti mual, pusing, muntah-muntah, muntah darah atau muntah benda-benda. Nah, yang sering terjadi itu muntah kelabang. Jadi di situ ada kelabangnya, muntah. Kelabangnya itu sudah mati mungkin. Nah, muntah gitu, muntah kelabang. Nah, tidak usah panik, tetap lanjutkan terus terapi ini. Jadi tidak hanya sekali ya saudaraku, tidak hanya sekali. Besoknya dicoba lagi cara seperti itu. Baiknya dilakukan 3 hari berturut-turut atau selama 7 hari berturut-turut. Lakukan cara seperti tadi. Dan tetap jangan lupa bahwa kita manusia tidak punya kekuasaan apapun. Kita tetap berdoa, minta kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kekuatanmu, lepaskanlah makhluk-makhlukmu yang mengganggu di dalam tubuhku. Setelah berdoa, kita pasrahkan semuanya pada Tuhan. Terserah Engkau Tuhan, aku ingin yang terbaik darimu. Itu 3 hari atau 7 hari minimal. Nah, jika dalam 7 hari masih ada reaksi seperti muntah-muntah, seperti reaksi di badan tidak enak, lanjutkan terus. Jadi ini tidak ada patokan waktunya. Harus 3 hari cukup, 7 hari cukup, tidak. Selama masih ada reaksi, lanjutkan terus sampai benar-benar di dalam tubuh bersih dan kesehatan kita kembali seperti semula. Nah, saudaraku, jika Anda mengetahui siapa pelaku santetnya, lebih baik dimaafkan.
Biarkan, karena kita tidak berhak menghukum ya, karena hanya Tuhan yang berhak menghukum. Pasti keadilan Tuhan lebih adil dari kita. Terima kasih saudaraku, sedikit share dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.